Saudara, Alkitab udah tulis, mau sehebat apapun saudara itu mau beli tanah berapa hektar, yang namanya penggenapan firman itu akan terjadi dan harus digenapi. Coba kita baca sama-sama di Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17, saudara ya. Wahyu pasal 13 ayat 17 berkata begini, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli ya atau menjual. Sebentar saudara, saya pengen kita buka Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 mulai. Wahyu pasal 13 ya. Jangan langsung buru-buru, ketakutan, buru-buru mau melakukan ini, mau melakukan itu. Ya, baca Alkitab, apa yang tertulis di dalam itu yang kita lakukan ya. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 mulai dikatakan begini saudara. Ya. Wahyu 13 ayat yang ke-16 mulai, dan ia ya antikris ya akan memaksa ya, dan ia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang, besar kecil, kaya miskin, merdeka hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya ya. Ini yang Alkitab tulis ya. Dan Antikris nanti akan menyebabkan ya, sehingga kepada semua orang, kaya, miskin, kecil, besar, tua, muda, orang merdeka atau hamba akan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangannya. Ya, saudara, ada orang yang berkata kepada saya gini, Bu, kalau disuruh pasang tanda itu ya kalau kita nggak mau kan bisa, Bu. Ya, saya nggak mau, saudara. Ya, banyak orang yang berkata gini, saudara berpikir itu antikris, itu setan yang muncul dalam rupa yang menakutkan. Enggak, saudara, ya. Antikris itu berasal dari kita, kata Yesus, artinya mereka juga manusia biasa ya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, saudara. Nah, di sana dikatakan, saudara, ketika kita disuruh pasang tanda, saya baca artikel ini itu berapa puluh tahun yang lalu, bahwa pembuatan microchip itu sudah sedang dimulai, itu berapa puluh tahun lalu. Dan memang saya membaca di sana mereka akan berupaya supaya tahun 2020 lebih itu sudah selesai. Ya, dan ketika melihat semua ini, kayaknya ini memang sudah mulai penggenapan firman Tuhan ya. Dan saudara, kalau saudara bilang begini, kita berkebun aja supaya kita nanti tidak usah pakai tanda itu, salah. Saudara tahu tanda itu hanya sebesar beras. Chip itu 666 itu hanya sebesar beras. Di Amerika sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang mengharuskan karyawannya untuk pakai tanda itu. Kenapa? Itu adalah mereka sebut dengan dompet elektronik. Ya, artinya apa? Di situ ada nomor rekening saudara, di situ ada nomor KTP saudara. Jadi saudara, kemungkinan kalau chip itu dipasang, itu saudara tidak dikejar-kejar dan harus pasang ini tanda 666 dari enggak. Nanti saudara terima surat panggilan dari pemerintah, Anda akan dipasang chip yaitu KTP. Mungkin seperti itu. Kenapa saudara? Karena memang ini sudah dikatakan dari segi kesehatan, WHO itu sangat mendukung chip ini. Kenapa? Kalau orang itu dipasang chip, saudara, akan terdeteksi virus, penyakit apapun itu akan terdeteksi. Jadi itu nanti kita akan dipaksa. Kenapa? Kalau saudara tidak pakai tanda itu, maaf, saudara tidak bisa beli. Sekarang aja saudara kita lihat, tadinya itu kita kalau masuk tol bayar pakai uang cash. Ya, sekarang masuk tol sudah tidak ada pakai uang cash, semua gesek pakai kartu, ting ting ting. Ya, dulu saya berpikir untuk chip itu bisa diterapkan mungkin lama. Kenapa? Karena di bangsa kita saja masih belum terlalu canggih. Untuk penggunaan uang tunai masih terus banyak berlaku. Tapi saya mulai terkejut. Kenapa? Saudara lihat hari-hari ini di warung dekat rumah saya, warung kecil itu saudara, orang mau beli rokok, itu tukang ojek mampir lewat, bang beli rokok ya berapa? 2 batang. Oh iya, bayar pakai apa? OVO. Bayar pakai apa? Dana. Bayar pakai apa? GoPay. Tinggal gini, ambil HP-nya tinggal gini, ting ting ting. Itu terjadi hari-hari ini kan. Kenapa kita tidak membuka mata kita? Ya. Nah, nanti kalau chip itu akan diberlakukan, di situ ada nomor KTP saudara. Di situ kenapa itu dikatakan benar-benar canggih? Karena itu orang bilang dompet elektronik akan dipasang. Nanti kita saudara kalau mau belanja di supermarket, ya kita nggak bawa apa-apa.
nanti langsung ke scan nomor rekening kita, saldonya ada berapa. Bener-bener, apalagi saya dengar dengan adanya virus ini kemarin sudah dicanangkan ya, beberapa bank sudah berkata bahwa nanti akan ditiadakan penggunaan uang tunai, nanti tidak ada. Semuanya serba pakai, mungkin ke sana akan mengarah kepada chip. Saudara, salah satu yang sangat mengherankan hari-hari ini adalah ya, saya juga cukup terkejut saudara, di dalam sebuah buku iluminatif yang judulnya adalah The Eyes of Darkness ya. The Eyes of Darkness itu karangan Dean Knuts ya. Buku ini saudara dirilis, ditulis, terbit pada tahun 1981. Dan saudara tahu di dalam buku itu sudah diceritakan tentang adanya virus ini. Di sana jelas ditulis bahwa ya, dikisahkan dalam buku itu ada satu senjata biokimia yang dibuat di salah satu laboratorium di luar kota Wuhan. Di situ ditulis Wuhan. Buku ini diterbitkan tahun 1981 ya, dan di sana ditulis bahwa ceritanya adalah di salah satu laboratorium di luar kota Wuhan itu sedang dikembangkan sebuah virus yang ya akan membunuh ya umat manusia di dunia. Itu buku ditulis sebelum tahun ini, dan sudah ditulis sana tahun 2020 akan terjadi seperti itu. Sekarang ini lagi viral, orang bertanya kenapa di buku iluminatif itu ya, buku antikris itu sudah tertulis kisah di Wuhan, dan jelas di sana adalah Wuhan. Menceritakan di dalam kisah buku itu adalah perjalanan seorang prajurit Amerika yang akhirnya menemukan rekaman dari sebuah disket tentang virus yang sedang dikembangkan di laboratorium Wuhan ya. Dan ketika sekarang itu benar-benar terjadi, orang gempar saudara, dan ini menjadi sebuah berita yang sehari-hari ini sedang hangat. Kenapa tertulis di buku itu, yaitu di salah satu buku iluminatif. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, apakah ini kebetulan atau tidak, tapi kita melihat saudara ya, semuanya sedang ada di depan mata. Mari kita buka mata kita. Saudara, tidak usah pusing dan bingung, ibu, apakah kita harus beli tanah, nanam ini, nanam itu. Lakukan apa yang Alkitab suruh ya. Di sana dikatakan, kita lanjut ayat yang ke-13, Wahyu 13 ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu ya, dan atau nama bilangan namanya ya. Tidak bisa beli, tidak bisa jual. Kenapa? Karena tidak ada lagi pembayaran pakai tunai, dan semua sudah jadi satu di dalam sebuah chip yang hanya disuntikan ke telapak tangan kita, yang hanya sebesar beras. Itu cuma disuntikan, ting, udah masuk chip itu saudara ya, dan tidak ada lagi uang tunai. Nah, kita melihat semua tanda ini sedang digenapi. Ayat 18 berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung ya bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666 ya, 666. Saudara, semuanya pasti akan terjadi dan digenapi. Kita tidak perlu takut mendengarkan berita itu. Banyak orang yang masuk ke WA saya, ibu bagaimana ini, saya baru tahu, saya gemetar, saya takut. Saudara, berita tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan adalah berita sukacita bagi kita. Kenapa? Karena kalau waktu ini tidak dipersingkat, tidak dipercepat, maka tidak akan ada satu orang pun yang selamat. Kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan itu. Mari berdoa sungguh-sungguh hari ini, tinggalkan dosamu, bertobat. Yang masih hidup dalam kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, bertobat hari-hari ini. Yang cinta uang, masih berburu uang, kekayaan, harta menjadi segala-galanya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terus hidup dengan cinta uang, tinggalkan semua itu. Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk bertobat. Hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, kata firman Tuhan, bertobat dan berlutut di bawah kaki Tuhan. Yang masih hidup dalam perselingkuhan, kenajisan, bertobat hari ini. Selama Tuhan masih berbicara, bertobat, bertobat, bertobat. Saudara, ya, apa yang sudah ditulis di firman Tuhan pasti akan digenapi. Bagian kita belajar mempercayai firman dan hidup. Alkitab berkata yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus ya, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan.
Saya percaya biar ini menjadi sebuah wake up call bagi kita. Dengan adanya virus corona ini menjadi wake up call bagi kita semua untuk semakin mencari Tuhan, semakin merendahkan diri, semakin hidup takut akan Tuhan. Kalaupun semuanya harus tergenapi, ya sudah saudara, ya berarti yes, Tuhan segera datang. Mari kita persiapkan hidup kita, anak-anak kita, ya supaya kita dan keluarga kita tidak ada satupun yang tertinggal, tetapi semua beroleh kehidupan yang kekal. Saya mau mengajak semua kita menundukkan kepala. Kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, saudara. Biar kita mau berkata kepada Tuhan, bawa kami Tuhan di dalam perkenanan-Mu. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang sudah lama sekali, tapi lagu ini tetap menjadi berkat, dia tetap menjadi kekuatan bagi saya untuk menghadapi hari-hari terakhir ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau, hanya di dalam firman-Mu, sabda-Mu kami bisa berlindung Tuhan. Jadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam hati dan hidup kami Tuhan. Kami mau Bapa berlindung kepada firman-Mu, karena dunia ini akan segera lenyap dengan semua yang ada di dalamnya. Tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Bahkan malam ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang masih hidup di dalam dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan Tuhan, kekecewaan, roh cinta uang Tuhan, mencari dan tergila-gila dengan harta duniawi, ajar kami Bapa mengerti bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Semua itu akan berlalu, tapi Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Biarlah waktu-waktu yang sisa dalam hidup kami mau pakai untuk hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Karena kami tahu hidup ini bukan soal mencapai semua yang kami inginkan, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Selamatkan kami, terluputkan kami dari segala siksaan besar, kesusahan besar yang akan terjadi. Kami percaya kami adalah orang-orang yang terlindung dalam naungan-Mu, karena kami mau berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua mereka yang mendengarkan, selamatkan setiap rumah tangga dan keluarga. Tidak ada satupun yang tertinggal dan mengalami masa antikris itu, tapi kami akan berlari bersama Tuhan. Kami akan terangkat bersama dengan Tuhan mengalami sorga yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut, tapi kami bersuka cita menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.